Sekarang kita lanjut. Sekarang yang presentasi atas nama Haryanti, judulnya penerapan model bermain peran dalam pembelajaran hybrid untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa SDN Babirik Hilir 3. Oke, saya persilahkan untuk Saudari Haryanti untuk presentasi dan dipersilahkan untuk share screen. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Panitia Penyelenggara Seminar Internasional Istilah tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haryanti yang beranggotakan Leni, Jalipa, Norlita Ayu Indriana, dan Fahri Husaini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Metode Bermain Peran dalam Pembelajaran Hybrid untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Siswa SDN Babirik Hilir 3. Yang pertama itu pendahuluan. Adapun alasan pengambilan masalah dalam penelitian adalah siswa merupakan individu yang harus terus berkembang dengan diberikan penghargaan dan kesempatan berkreasi. Penerapan metode bermain peran lebih efektif untuk menghargai kemampuan siswa. Penelitian dilakukan oleh guru yang dekat dengan siswa. Atas dasar itulah, maka peneliti mencoba melihat peningkatan kemampuan ekspresif drama secara terarah dan teknik bermain peran. Penggunaan metode yang baik dalam proses pembelajaran sangat relatif tergantung dari berbagai hal yang bisa dianalisis oleh guru yang bersangkutan. Nah, metode bermain peran ini dapat dijadikan sebagai bagian dari sekian banyaknya metode yang ada. Pada penelitian kali ini, peneliti mencoba mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam konsep ekspresif drama. Permasalahan yang perlu dijawab dalam pembelajaran hybrid di SD Negeri Babirik Hilir 3 dengan diketahui metode pembelajaran bermain peran dalam keterampilan berbahasa lisan, maka hasil peneliti dapat dijadikan acuan bagi guru dalam pengembangan metode pembelajaran bermain peran di sekolah dasar. Nah, adanya efektivitas penerapan metode pembelajaran bermain peran dalam meningkatkan kemampuan ekspresif pada pembelajaran bahasa Indonesia, maka hasil peneliti dapat dijadikan dorongan bagi guru untuk melatih siswa dalam pokok bahasan ekspresif drama dengan menggunakan metode bermain peran meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran hybrid. Selanjutnya, next, tinjauan literatur. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Menurut Dimyanti 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Hal ini meningkat perubahan gaya belajar yang semakin pesat. Selain itu, menurut Rosenberg dalam jurnal tahun 2018, e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet dan dalam mengirimkan serangkaian solusi yang mampu meningkatkan pengetahuan keterampilannya. Nah, selanjutnya menurut Abdullah 2018, e-learning adalah proses pembelajaran di mana proses belajar siswa memudahkan siswa dalam belajar dan memanfaatkan internet. Sedangkan menurut Imania dan Baria 2019, pembelajaran dalam jaringan atau istilah daring merupakan salah satu bentuk penyampaian pembelajaran secara konvensional, kemudian dituangkan ke dalam format digital melalui internet, sehingga pembelajaran daring sebagai situasi satu-satunya media pembelajaran yang dapat menyampaikan materi antara guru dan siswa selama pada masa pandemi. Selanjutnya, yang kedua itu adalah sekolah terpencil. Nah, di Indonesia, untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar nasional saja masih sangat sulit. Nah, berbagai masalah seringkali menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah tertinggal atau terpencil, pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan Indonesia. Di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah yang masih tinggi dan juga permasalahan kekurangan guru, walaupun pada sebagian daerah, khususnya daerah perkotaan, persediaan guru
berlebih, dan juga sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang ketiga itu adalah literasi teknologi. Literasi teknologi itu adalah merupakan dalam mengetahui dan memahami hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan support, mengetahui cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Menurut Maryland Technology Education State Curriculum, literasi teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengatur, dan menilai suatu inovasi yang melibatkan proses dan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, memperluas kemampuan seseorang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas atau classroom research action research. Karena penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan prosedur yang mempunyai dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kelas yang dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi di kelas. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Nah, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar atas suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori, dan mengklasifikasikan subjek penelitian. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi keterampilan sosial dan keterampilan berbicara sebelum diterapkan metode bermain peran. Berdasarkan hasil observasi tersebut, masih banyak indikator penilaian yang belum dicapai oleh anak-anak di SDN BB Rivilir 3. Dari hasil observasi awal, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial dan keterampilan berbicara anak di SDN BB Rivilir 3 masih rendah. Data yang didapat dari asesmen awal menunjukkan masih rendahnya keterampilan sosial dan berbicara anak yang belum optimal. Yang kedua, penerapan metode bermain peran dalam meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan berbicara anak di SDN BB Rivilir 3. Dari hasil siklus pertama ini, terlihat bahwa jenis kelamin mempengaruhi perkembangan sosial dan bahasa anak, sehingga anak perempuan menunjukkan perkembangannya lebih cepat dari anak laki-laki. Anak juga dapat berimajinasi dengan peran-peran yang sudah pernah ia lihat. Pada siklus 2, sudah terlihat peningkatan yang berarti dalam keterampilan sosial dan keterampilan berbicara anak. Guru juga sudah dapat melaksanakan prosedur dalam merencanakan dan melaksanakan metode bermain peran. Pada siklus 3 ini, anak-anak sudah dapat bermain bersama-sama, turut serta dalam percakapan teman-temannya. Anak juga sudah dapat mewakili dirinya dalam imajinasi tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial dan keterampilan berbicara anak setelah peran. Metode bermain peran, penerapan metode bermain peran memberikan kontribusi yang sangat besar pada keterampilan sosial dan keterampilan berbicara anak. Terlihat dari anak-anak tadinya ragu ketika bermain peran dan berinteraksi serta berbicara sudah tidak ragu lagi untuk memainkan perannya. Anak sudah dapat melakukan kontak mata serta merespon pembicaraan, ikut serta dalam kegiatan kelompok, dan anak sudah dapat berbicara dengan leluasa. Terus, setelah menerapkan beberapa penerapan peran tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan metode bermain peran. Yang pertama, budaya dan bahasa pergaulan mereka yang sangat melekat. Yang kedua, letak geografis SDN BB Rivilir 3 yang berada di pinggir jalan utama. Terus, yang ketiga, pengetahuan guru yang masih baru dan minim dalam menerapkan metode bermain peran. Yang keempat, ruang kelas yang sempit.
kemungkinan itu adalah kendala yang dihadapi dengan menggunakan metode bermain peran. Ya, next. Berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan berbicara anak sebelum diterapkannya metode bermain peran belum begitu optimal. Yang kedua, penerapan metode bermain peran dilaksanakan dengan 3 siklus. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada siklus 2 dan siklus 3, yaitu pada indikator anak dapat merespon pembicaraan, dapat memulai percakapan dengan media bermain perannya. Yang ketiga, sarana dan prasarana di SD Negeri Babirik Hilir 3 yang masih minim. Demikian pemaparan penelitian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan, atas presentasinya dari Saudari Haryanti tadi.